nama saya Ria Angelina, NPM 2014-2013-002. Saya akan menjelaskan apa itu uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya, sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis adalah jawaban teoritik atau deduktif dan bersifat sementara. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut hipotesis. Menyusun hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Asal dan fungsi hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga-harga suatu produk agar dapat menurunkan hipotesis yang baik. Sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran satu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut jadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Perumusan hipotesis sebenarnya sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoretik, dan kerangka pikir sehingga perumusan harus sejalan. Rumusan hipotesis sebagai penunjuk arah dalam rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta penyimpulan. Dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif, melibatkan minimal dua variabel penelitian, mengandung suatu prediksi, harus dapat diuji atau testable. Kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama, harus mampu menyatakan hubungan yang diharapkan. 2. Hubungkan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang keempat, hipotesis harus dinyatakan dalam kalimat yang sederhana atau singkat. Yang terakhir, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Bentuk-bentuk rumusan hipotesis. Bentuk-bentuk rumusan hipotesis ada 3, yakni hipotesis deskriptif, yang kedua komparatif, dan yang terakhir asosiatif. Hipotesis deskriptif pada umumnya tidak dibangun karena akan merupakan hipotesis asumtif. Yang kedua, hipotesis komparatif dibangun berdasarkan rumusan masalah komparatif atau perbandingan. Dan yang terakhir, hipotesis asosiatif dibangun berdasarkan rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Contoh hipotesis komparatif. H0. Tidak terdapat perbedaan prestasi hasil belajar yang nyata antara siswa yang menggunakan metode-metode kolaboratif learning dengan siswa yang belajar dengan metode-metode transformative learning. H1. Terdapat perbedaan prestasi hasil belajar yang nyata adalah siswa yang belajar dengan menggunakan metode-metode kolaboratif learning dengan mahasiswa yang belajar dengan menggunakan metode-metode transformative learning. Contoh hipotesis asosiatif. H0. Tidak terdapat hubungan positif yang nyata antar kinerja guru dengan prestasi belajar siswa. H1. Terdapat hubungan positif yang nyata dengan kinerja guru dengan prestasi belajar siswa. Format perumusan hipotesis. Yang pertama, pola perumusan hipotesis sangat tergantung pada arah hubungan antar variabel. Oleh sebab itu, hipotesis ada dua kategori, yakni direksional dan non-direksional. Yang kedua, format perumusan hipotesis direksional menggunakan kata-kata jika atau maka, lebih atau dari, kurang dari, dan seterusnya. Contoh, mahasiswa dengan nutrisi baik berprestasi lebih baik daripada mahasiswa dengan nutrisi jelek. Yang kedua, jika dosen disiplin, maka mahasiswa akan rajin. Dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis nihil atau nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Pengujian hipotesis, pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Pertama, hipotesis nol atau H0 cenderung dinyatakan dalam kalimat negatif, seperti tidak terdapat perbedaan motivasi kerja antara pria dan wanita. Hipotesis kerja atau tandingan
H1 cenderung dinyatakan dalam kalimat positif, seperti terdapat perbedaan motivasi kerja antara pria dan wanita, dan terdapat perbedaan produktivitas kerja antara bagian A dan bagian B. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan antara pemimpin pria dan pemimpin wanita. Hipotesis statistik ada dua, yaitu non-direksional dan direksional. Non-direksional yaitu uji dua pihak, sedangkan kalau direksional yaitu uji satu pihak. Contoh yang non-direksional yaitu H0, tidak terdapat perbedaan motivasi kerja antara pria dan wanita. H1 terdapat perbedaan motivasi kerja antara pria dan wanita. Contoh kerja direksional adalah H0 motivasi kerja pria tidak lebih baik daripada motivasi kerja wanita. H1 motivasi kerja pria lebih baik daripada motivasi kerja wanita atau sebaliknya. Tipe kesalahan ada dua. Yang pertama kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. Kriteria pengujian. Penentuan kriteria pengujian dan nilai kritis satu sampel yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama uji dua pihak, yang kedua uji satu pihak kanan, yang terakhir uji satu pihak kiri. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tulis H0, H1 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, tulis H0 dan H1 dalam bentuk statistik. Yang ketiga, hitung T, hitung atau Z, hitung atau salah satu tergantung diketahui atau jika tidak diketahui, maka digunakan T hitung. Ikuti langkah-langkah di rumus bawah ini. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang keempat, tentukan tarik signifikansi. Yang kelima, cari T tabel dengan ketentuan setelah ditentukan, kemudian tentukan DK atau N-1 penentuan uji dua pihak kiri atau pihak kanan tergantung H0 dengan menggunakan tabel T diperoleh nilai T tabel. Yang keenam, tentukan kriteria pengujian. Yang ketujuh, bandingkan T hitung dengan T tabel atau Z hitung dengan Z tabel. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan. Thank you.